hari di dalam keranda mayat. Brebes, Jawa Tengah, sekitaran tahun 2005. Joko namanya. Pemuda yang berprofesi sebagai tukang tebang pohon ini merupakan anak dari pasangan keluarga Wastari dan Cokro Minoto. Hal yang biasa ia lakukan di waktu sore adalah menebang pohon albasia yang memang memiliki nilai jual yang tidak kalah besar. Untuk menutupi kekurangannya, Joko pun biasa menebang pohon albasia milik peninggalan kakeknya. Ya, keluarga Ibu Wastari dan Bapak Cokro Minoto memiliki sebuah peninggalan lahan yang lumayan luas. Namun sayang, lahan itu berada di tengah hutan. Hal inilah yang tidak memungkinkan dan menjadi pandangan utama terhadap keduanya untuk bisa melakukan pekerjaan seberat itu, yaitu menebang pohon albasia yang batangnya cukup besar. Setelah difikirkan secara matang, akhirnya Ibu Wastari dan Bapak Cokro Minoto menyuruh anaknya yaitu Joko untuk melanjutkan pekerjaan itu. Dan karena merupakan amanat dari kedua orang tuanya, Joko menyetujui hal itu. Lagi pula, pekerjaan itu memang harus diambilnya agar ia bisa menyambung hidup. Walau hanya untuk sekedar membeli beras dan bahan-bahan pokok lainnya, akhirnya Joko pun berangkat menuju ke hutan belantara yang konon katanya sebagai sarang demit yang cukup terkenal di daerah Brebes. Namun, hal itu dipatahkannya secara cepat dalam hati dan pikirannya. Tujuan utama Joko adalah untuk melanjutkan kehidupannya karena tanpa ia menebang pohon agak sulit rasanya untuk bisa menyambung hidup untuk makan. Begitulah kira-kira pikiran Joko kala itu. Sebelum ia berangkat, Ibu Wastari dan Pak Cokro Minoto berpesan kepada Joko untuk tidak lupa membaca doa ketika ia hendak menebang pohon nanti. Mereka berdua pun menyarankan agar golok tersebut diasah terlebih dahulu, lalu ketika sudah masuk waktu surup atau menjelang maghrib harus segera diselesaikan atau harus pulang ke rumah. Hal yang ganjil seperti ini biasa terjadi bagi orang-orang yang terlalu memfokuskan diri pada pekerjaannya sampai lupa akan adanya beberapa pantangan yang seharusnya tidak dilanggar. Joko pun mengiyakan hal itu. Ia pun lalu berangkat dengan tatapan senyum yang begitu manis. Wajah Joko seperti menandakan keikhlasan tanpa adanya beban dan masalah dalam hidupnya. Pak Cokro Minoto merasakan sesuatu yang tak biasa dalam diri Joko kala itu. Begitu juga dengan Bu Wastari yang seolah tidak tega untuk melepaskan anak semata wayangnya itu untuk menebang pohon di lahan peninggalan kakek Joko yang ada di tengah hutan belantara yang konon katanya menjadi sarang demit itu. Joko pun lalu berangkat menuju hutan belantara itu untuk menebang pohon albasia. Selama dalam perjalanan, Joko pun selalu memperhatikan kanan kiri, depan belakang dan sekelilingnya. Seperti ada yang memandanginya dari kejauhan. Namun dia tetap melanjutkan perjalanannya karena memang dia juga harus mengejar waktu. Seketika tibalah Joko di hutan tersebut. Joko mendengar sebuah percakapan dengan menggunakan bahasa Jawa kuno dari balik semak-semak. Percakapan itu seolah seperti menandakan bahwa sudah ada orang asing yang mulai masuk ke wilayah mereka. Entah apakah hanya perasaan Joko saja atau memang secara kebetulan sugestinya sedang kuat. Joko pun lalu menebas semak-semak yang berada di sekelilingnya dan betapa terkejutnya Joko ketika ia melihat segerombolan bayangan hitam berlari secepat kilat. Dan Joko sangat meyakini jika itu bukanlah hewan hutan. Demitnya banyak, aku harus cepat. Joko mengetahui bahwa hutan itu adalah sarang demit. Karena itu dia pun mempercepat proses penebangan pohon albasia yang ada di hadapannya. Pohon itu cukup besar
Bahkan Joko sendiri kala itu tidak yakin dengan golok seperti itu ia dapat menebang pohon itu seorang diri. Dan tanpa banyak lama, Joko pun langsung menghujamkan golok miliknya ke arah pohon itu. Ia lupa untuk mengasah dan membaca doa terlebih dahulu. Hal inilah yang menjadi faktor utama Joko langsung dikerubungi oleh bangsa demit walau tidak terlihat oleh penglihatan Joko saat itu. Ketika golok itu mulai menancap ke arah pohon, dengan seketika keluarlah darah dengan deras. Joko kaget. Ia pun terjatuh di dekat pohon itu. Dia lupa bahwa hutan ini juga menyimpan para demit yang cukup banyak. Darah. Bukan hanya itu, warga demit di hutan itu seolah tampak marah. Angin seketika langsung membesar, suara gamelan langsung terdengar di seluruh penjuru hutan tempat ia menebas pohon albasia itu. Daun-daun berguguran, seakan ingin menguburnya hidup-hidup. Pohon bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri, layaknya seperti orang yang sedang melambai-lambaikan tangan kepada orang asing yang baru saja mendatanginya. Suara gamelan itu juga makin keras terdengar di telinga Joko. Tak ada waktu lagi bagi Joko untuk menyelamatkan diri. Ya, hari akan surup atau hari akan gelap. Mereka datang dengan cepat para demit. Hutan yang semula damai dan tentram kini berubah menjadi hutan yang mencekam bagi Joko. Pohon yang ingin ia tebang lalu ditinggalkan begitu saja. Ia tak peduli bagaimana dia akan makan untuk esok hari. Yang difikirkannya saat itu adalah keselamatan dirinya. Denting suara gamelan mengganggu pendengaran Joko. Sesaat membuat kepalanya menjadi pusing dan tubuhnya seolah semakin berat. Joko sadar bahwa ia telah melakukan satu kesalahan fatal dengan tidak membaca doa dan mengasah golok itu terlebih dahulu. Sebelum akhirnya ia menggoreskannya pada batang pohon albasia hingga mengeluarkan banyak sekali darah dan membuat para warga demit di sana terbangun lalu mengejarnya secara bergerombol. Dalam hatinya hanya ada satu keyakinan bahwa masalah ini akan cepat berlalu. Baca-bacaan yang ia hafal pun lalu dilantunkannya dalam hati. Keringat dinginnya keluar deras dari sekujur tubuh. Joko terus saja berlari untuk menghindari kejaran mematikan dari penghuni hutan angker itu. Tepatnya ketika dia berhasil keluar dari hutan, Joko merasakan ada sesuatu yang telah menabraknya dari arah belakang. Joko pun jatuh tersungkur. Kepalanya membentur batu menyebabkan dahinya mengeluarkan darah. Joko mengusap dahinya yang tampak basah. Dia pikir itu adalah keringat yang dikeluarkannya dengan banyak. Namun setelah kedua tangannya diperlihatkan dengan jelas, betapa matanya terbelalak ketika ia melihat gumpalan darah berwarna merah pekat yang sudah membasahi kedua tangannya. Joko berteriak kesakitan. Dia masih belum bisa menerima kepastian yang baru saja terjadi padanya. Joko langsung memaksa tubuhnya untuk segera bangkit dan menutup lukanya dengan memotong sebagian kecil bajunya agar pendarahan di dahinya tidak keluar secara terus-menerus. Ketika Joko bangkit, ia mendengar suara hembusan nafas berat dari arah belakangnya. Lalu suara ringkikan tawa wanita dan beberapa suara hewan liar beserta desisan ular yang tampak jelas. Hatinya masih belum tenang. Ada segerombolan sesuatu di belakangnya yang sedang menantinya untuk bangkit dan sedang menunggu dia untuk kembali bergerak. Kaki Joko bergetar hebat. Air mata mulai berjatuhan. Ia merasakan aura yang membunuh yang sangat hebat seperti para hewan liar yang siap memangsa korbannya dari kejauhan. Dan ketika Joko melihat ke arah belakang tubuhnya, segerombolan demit terlihat dan penghuni hutan itu seolah sedang berjejer layaknya tentara. Mereka semua memandangi Joko sambil menunggunya untuk bergerak kembali. Maafkan saya, ucap Joko sambil menitikkan air matanya. Joko tak bisa berkutik lagi. Seluruh tubuhnya bergetar saat ia memandangi jejeran demit yang menatap tajam ke arahnya. Beberapa dari demit itu ingin mendekat ke arah Joko. Joko mundur perlahan.
Nafasnya menjadi tak beraturan, tenggorokannya seperti terbakar, ia pun tak mampu mengucapkan sesuatu lagi dari mulutnya. Untung ya, ketika beberapa demit itu ingin mendekat, suara lantunan azan bergema yang entah dari arah masjid yang mana. Demit itu lalu mundur kembali dan menghilang bersamaan dengan keluarnya gumpalan kabut yang mengitari hutan itu. Namun tetap saja, Joko belum tenang. Raganya seolah seperti sudah tercabik-cabik oleh para demit itu. Jiwanya sudah direnggut dan seketika langkah Joko menjadi tak beraturan. Joko pun terjatuh, tak sadarkan diri tepat saat surup atau waktu gelap memenuhi angkasa. Ibu Wastari dan Pak Cokro Aminoto pun menjadi risau karena anaknya yang belum datang sedari tadi. "Pak, Joko ini belum pulang. Bagaimana ini, Pak?" tanya Ibu Wastari. "Biar aku saja yang jemput. Segera masakkan air untuk mewowong atau menyirami Joko selepas ia datang ke rumah," jawab Cokro Minoto. "Oke, Pak, siap." Pak Cokro Minoto pun langsung berangkat untuk menuju jalur arah hutan. Siapa tahu ia mendapati Joko di tengah perjalanannya nanti. Dan benar saja, kala itu Pak Cokro Minoto melihat seorang pemuda sedang tergeletak dengan luka di bagian dahinya. Pak Cokro Minoto pun langsung berlari dan mengangkat tubuh Joko. Demit itu sudah masuk ke tubuhmu, nak. Pak Cokro Minoto pun melihat ke arah belakang tubuhnya dan betapa terkejutnya ketika ia mendapati segerombolan demit itu sedang berjejer berdiri tegak sambil memandanginya dari kejauhan. Hawa merinding langsung menyelimuti tubuh Pak Cokro Minoto. Demit di hutan angker itu terkenal dengan sikap yang egois dan pantang menyerah. Mereka akan mengikuti orang yang sudah membuatnya marah sampai orang yang bersangkutan itu mati. Pak Cokro Minoto langsung mengangkat paksa tubuh anaknya. Namun para demit itu tampak geram karena seolah mangsanya ingin diambil alih. Beberapa darinya mulai bergerak ke arah Pak Cokro Minoto, namun dengan sigap Pak Cokro Minoto pun langsung menaburkan garam di sekelilingnya dan dengan seketika kabut tebal keluar. Di sini Pak Cokro Minoto pun langsung membawa kabur tubuh Joko agar ia tidak terkejar lagi dari kejaran para demit. Dia juga merasakan detak jantung Joko yang sudah mulai lemah, nafasnya yang sudah terengah-engah dan tubuhnya yang sangat lemas. Sesampainya di rumah, Ibu Wastari pun segera menyambut kedatangan keduanya. "Ayo, Bu, dimandikan," ucap Pak Cokro Minoto. Tubuh Joko pun lalu diletakkan di kursi dan dikaitkan dengan tali tambang agar ia tidak memberontak. "Sudah siap, Pak," ucap Ibu Wastari. Joko pun langsung dimandikan untuk menghilangkan segala sesuatu yang menempel di dalam jiwanya yang masih terikat dengan para demit. Namun begitu Pak Cokro Minoto mulai mengangkat gayung dan ingin menyiramkannya ke tubuh Joko, tiba-tiba lidah Joko menjulur seperti ular. Anakmu sudah melanggar pantangan," ucap sosok yang merasuki tubuh Joko itu. Dewi, lepaskan anakku," ucap Pak Cokro Minoto. Sosok yang merasuk ke tubuh Joko itu pun lalu tertawa kencang hingga membuat Ibu Wastari terkejut oleh karena tubuh Joko yang sudah dirasuki penghuni hutan itu. Pak Cokro Minoto pun segera memanggil kiai di tempatnya. Bukan hanya itu saja, sosok-sosok itu seolah berebut ingin masuk ke dalam tubuh Joko. Terkadang ia dirasuk oleh Dewi Ular, terkadang juga oleh siluman lembu, dan masih banyak lagi. Mereka yang memasuki tubuh Joko dengan serentak mengucapkan satu hal yang sama, bahwa Joko sudah melanggar pantangan. Bahkan Bu Wastari sendiri pun hanya bisa menutup mulutnya sambil terus menitikan air mata. Dia merasa paling bersalah karena sudah menyuruh anak semata wayangnya untuk menebang pohon albasia di tengah hutan yang cukup angker tersebut. Pak Cokro Minoto mengundang beberapa kiai untuk bisa mengeluarkan seluruh demit yang ada di dalam tubuh Joko. Para kiai yang mendatangi rumah Pak Cokro Minoto pun terkejut ketika tubuh Joko terlihat sudah dikelilingi oleh para demit itu secara bergantian. "Pak Yai, tolong bantu anak saya," ucap Pak Cokro Minoto.
Anakmu ini telah menghancurkan rumah mereka yang sedang berada di sekeliling tubuh anakmu. Pekerjaan kita ini akan sangat rumit. Ya, kira-kira 5 kiai yang siap mengusir para demit itu. Mereka pun lalu melingkari tubuh Joko dan menggelar sajadah di tiap sudutnya. Lalu, dengan bersamaan mereka membacakan ayat kursi untuk mengusir para demit itu. Sontak saja, Joko yang kala itu masih menjadi wadah bagi para demit itu kepanasan. Mereka keluar dari tubuh Joko secara bergantian. Kadang bersuara seperti ular, lembu, anak kecil, wanita. Kadang juga terdengar auman harimau dan masih banyak lagi. "Ayo Pak, segera mandikan Joko sekarang," teriak salah satu kiai itu. Pak Cokro Minoto pun langsung mengambil ember yang berisi air hangat, lalu ia siramkan ke tubuh Joko sambil membaca basmalah. "Mereka masih bisa datang lagi," ucap kiai itu. Tubuh Joko yang kala itu sudah bersih dari para demit. Hanya saja para demit itu masih berada di sekeliling rumahnya. Lalu bagaimana Pak Kiai agar mereka para demit itu tidak mengganggu anakku lagi? Tanya Pak Cokro Minoto. "Tidurkan dia di keranda setiap hari. Itu akan membuat mereka semua bingung," ucap kiai itu. Dan di malam itu juga Pak Cokro Minoto pun langsung meminta bantuan kepada warga di sekitarnya untuk mengambil keranda mayit yang ada di masjid. Tujuannya adalah untuk mengelabui para demit itu seolah-olah Joko telah meninggal dunia. Joko yang kala itu masih lemas dan belum sadarkan diri pun langsung dimasukkan ke dalam keranda mayit. Ingat, jangan sampai dia keluar dari keranda hingga hari ke-7, karena mereka semua masih berdatangan dan masih ada di sekeliling rumah ini, ucap kiai itu. Pak Cokro Minoto pun mengangguk faham. Akhirnya para kiai itu mengajak kepada Pak Cokro Minoto untuk berdoa bersama. Tujuannya adalah untuk menghilangkan gangguan-gangguan dan menguatkan tubuh Joko yang berada di dalam keranda mayit itu. Setelah berdoa selesai, para kiai pun izin pamit dan berpesan jika ada sesuatu yang berbahaya, segeralah memanggil mereka lagi. Di hari pertama Joko berada di dalam keranda, ia kaget bukan kepalang. Ibu Wastari yang melihat pergerakan Joko dan juga teriakan Joko pun langsung datang menghampirinya. "Bu, ini ada apa?" teriak Joko. "Joko, kamu sabar sebentar ya nak. Ini adalah perintah dari para kiai agar kamu tidak dibawa lagi oleh para demit." Tiba-tiba saja pintu terbuka dengan lebar. Ibu Wastari memerintahkan kepada Joko untuk tidak bersuara karena para demit sedang mendatanginya. Ibu Wastari langsung berlari dan mengintip keranda yang ditempati Joko dari balik kamarnya. Suara desisan ular terdengar begitu jelas. Pak Cokro Minoto pun langsung mencoba menenangkan sang istri. "Kita serahkan semuanya kepada Allah, Bu." Dan benar saja, Dewi Ular yang disebut-sebut sebagai sosok yang merasuki tubuh Joko mengelilingi keranda itu sebanyak 7 kali. Setelah itu menghilang entah kemana. Di hari kedua, Joko mulai merasa tidak betah. Ia ingin keluar dari dalam keranda tersebut, namun lagi-lagi ketika ia baru ingin keluar, pintu rumah tiba-tiba terbuka lebar seolah ada sosok yang mengelilingi kerandanya. Dia adalah siluman lembu. Di hari ketiga, sama seperti hari sebelumnya, sosok yang mengelilingi keranda yang kala itu ditempati oleh Joko adalah anak kecil yang memiliki perut buncit dan kepala yang besar. Pak Cokro Minoto dan juga Ibu Wastari melihat jelas sosok itu dari balik kamarnya. Di hari keempat, Joko yang sudah tidak bisa menahannya lagi, namun Ibu Wastari di sini mencegah niatan dari Joko untuk membuka keranda itu. Dan lagi-lagi sosok yang berbeda mulai mendatangi dan mengelilingi keranda Joko. Sosok itu kini adalah harimau penjaga hutan angker. Aumannya kala itu membuat Joko bergetar ketakutan. Di hari kelima ini, 2 sosok langsung mendatangi Joko. Bahkan sosok yang mendatangi Joko ini lebih usil. Terkadang ia menyibak kain yang menutupi keranda, dan sontak saja Joko kaget dan langsung berpura-pura meninggal dunia ketika sosok itu bisa menyibakkan kain tersebut.
Ya, sosok itu adalah sosok kuntilanak merah yang paling jahil. Terkadang sosok ini tidak segan untuk membawa jiwa seseorang jika ia merasa marah dan kesal. Hari keenam. Di hari keenam ini, sosok yang terakhir adalah sosok yang lebih ditakuti dari sosok-sosok lainnya. Sosok tersebut berwujud kakek-kakek dengan tongkat yang mampu menggetarkan seluruh ruangan. Aku tahu kamu itu belum meninggal. Ini peringatan. Jangan sampai kamu berani mengganggu rumah kami lagi. Setelah itu, kain yang menutupi keranda Joko pun terbang dan hanya menyisakan Joko yang sedang terlentang sambil meletakkan kedua tangannya di dada seperti orang yang meninggal. Ibu Wastari dan Pak Cokro Minoto pun langsung segera mengambil kain yang lain dan kembali menutupi keranda itu agar sosok yang lainnya tidak datang lagi. Namun, tak ada tanda-tanda kedatangan mereka lagi. Hari ketujuh. Di hari terakhir ini, seluruh demit mulai mengelilingi Joko hingga larut malam. Mereka menguji kesabaran Joko hingga akhirnya ketika waktu subuh, Ibu Wastari dan Pak Cokro Minoto segera membangunkan tubuh Joko yang sudah melemas. Tubuhnya sudah kurus sekali dan sangat lemah. Mereka berdua pun lalu membawa Joko ke tempat Kiai. Tujuannya adalah untuk mengobati dan memulihkan kembali tubuh Joko. Kedatangan Pak Cokro Minoto dan Ibu Wastari sambil membawa tubuh Joko menandakan akhir dari gangguan para demit itu. Kiai itu lalu memberikan air doa yang fungsinya untuk memulihkan Joko. Joko pun dipaksa oleh Ibu Wastari untuk meminum air tersebut dan selepas meminum air pemberian sang kiai itu, tubuh Joko pun segar kembali. Kiai itu lalu mengusap rambut Joko sambil berpesan, "Ingat nak, mereka itu sama seperti kita. Kita hidup berdampingan dengannya." Joko pun lalu di sini meminta maaf kepada Kiai dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Jangan pernah merusak alam. Karena Allah sesungguhnya tidak menyukai perbuatan itu. Mereka yang menebang pohon secara liar, jika tidak mendapatkan siksa di dunia, maka dia akan disiksa di akhirat nanti. Pesan sang kiai. Memang benar, alam adalah ciptaan Tuhan, dan di alam juga banyak sekali makhluk Tuhan yang hidup. Alam yang baik adalah alam yang selalu dijaga dengan baik, bukan yang dirusak, apalagi dihancurkan dengan sengaja. Kisah ini berasal dari salah satu narasumber yang bernama Suryo yang merupakan asal Brebes. Motif yang dilakukan Joko sama halnya seperti kebanyakan orang yang pernah merasakan hal ini, yaitu masalah sopan santun terhadap alam yang perlu digaris bawahi. Maka dari itu, perlu sekali adanya edukasi terkini terkait beberapa hal terhadap menghormati lingkungan, baik yang secara tampak ataupun yang tidak tampak. Karena manusia hidup berdampingan dengan makhluk lainnya, hanya saja mungkin berbeda dimensi ruang dan waktu. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Restu Wiratmaja selalu dapat ya feel horror dan selalu mind blowing. Jadi dalam kisah ini banyak sekali pesan moralnya yang bisa kita ambil dan saya agak unik juga nih ya. Jadi untuk mengelabui sosok makhluk gaib yang sudah mengejar Joko ini, Joko diharuskan selama 7 hari 7 malam berada di dalam keranda, sehingga sosok-sosok gaib yang mengejar itu mengira Joko ini sudah meninggal dunia. Luar biasa. Dan jadi gini ya, catatan bahwa ini adalah kisah nyata yang mana sudah disampaikan oleh narasumber yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi tapi memang unik dan sempat saya juga pernah mendengar sih kisah seperti ini ya, tapi untuk 7 hari 7 malam di dalam keranda baru ini saya dengar dan keren banget kisahnya Mas Resto. Overall banyak hikmah juga yang bisa kita ambil dari kisah barusan ya, yang salah satunya adalah dimana kita harus bisa menjaga alam kita agar tetap lestari
Dan kalau saya melihat dari kisah tadi ya, sepertinya sosok dari makhluk-makhluk gaib ini seperti hanya ingin memberikan pelajaran kepada Joko ya, yang mana sudah tidak. Ya, sebenarnya sih membaca doa itu adalah kewajiban dari semua orang ya ketika sebelum melakukan sesuatu. Jadi di sini Joko main hajar aja itu pohon dengan sebilah goloknya hingga akhirnya sosok-sosok makhluk gaib itu menyerang Joko, mengejar Joko. Karena kenapa saya bisa bilang seperti itu? Di situ ada part di mana ketika Joko terjatuh, makhluk gaib itu diam, tidak mengejar dia. Tapi ketika Joko berdiri lagi dan mencoba berlari, baru itu mengejar kembali. Jadi di sini saya mencoba menganalisa dari kisah ini bahwa makhluk-makhluk penghuni hutan itu hanya ingin memberikan pelajaran terhadap Joko agar kemudian menjadi manusia yang lebih baik lagi. Luar biasa kisahnya Mas Restu, sekali lagi semoga untuk teman-teman bisa terhibur ya untuk keseluruhan, terutama untuk para pecinta penikmat horor, lebih khususnya kepada para subscriber dari Extreme Movie. Dan silakan buat yang punya komentar lain mungkin bisa ditulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan kisah yang barusan saya bawakan, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga untuk di-share videonya, link videonya ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudara yang lain agar juga ikut terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung ya, atau yang sudah bergabung lama tapi ternyata lupa, oh tuh belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk sementara ini dalam situasi yang memang belum baik ya, masih dalam masalah, untuk kami akan upload seminggu sekali atau seminggu 2 kali di Selasa ataupun hari Jumat. Jadi apabila nanti keadaan semua sudah kembali normal, kita akan upload setiap harinya lagi kembali seperti awal ya. Kita upload di setiap harinya. Jadi mohon doanya teman-teman, mohon dukungannya agar permasalahan kami bisa cepat selesai hingga bisa upload lagi normal seperti biasanya. Dan buat teman-teman lainnya ya yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi di sini maksudnya bisa pengalaman diri sendiri boleh, pengalaman teman ataupun saudara ataupun keluarga boleh. Silakan apabila mungkin memang berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa dikirimkan kisahnya ke nomor telepon kami yang ada di 087845094752. Kami ulangi 087845094752. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio atau rekaman suara boleh, bebas senyamannya teman-teman saja. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah support kami, yang sudah mendukung kami, yang sudah mendoakan kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan saya dalam berkata-kata ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan dalam pembawaan kisah barusan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan juga terima kasih ya buat Mas Restu Wiratmaja atas kisah yang luar biasanya, dan ditunggu lagi kisah-kisah seru selanjutnya Mas Restu. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Extreme Movie. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.